Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi. Monggo pinara, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, Pak Tito? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabar Putri? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Pak Tito hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Sebelum melaksanakan coaching, kita bicara lebih dulu nih, Pak. Boleh? Boleh, Bu. Iya. Gini, Pak. Nanti saat melakukan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching misalnya. Nah, apakah coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Pak Tito sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee, Pak, atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Tito. Dan jangan lupa nih, Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Pak Tito tentunya masih ingat nih, Pak, prinsip coaching itu apa mawon? Masih, Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, Bu. Yeah. Nah, betul sekali Pak Tito. Dan saya juga akan mengamati apakah Pak Tito itu melakukan coaching ini menggunakan kompetensi coaching ya, Pak. Mungkin belum sebelum melakukan observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Iya, Bu. Silahkan. Yang pertama, Pak Tito, saya ingin tahu apakah kompetensi apa yang akan jenengan kembangkan? Untuk kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Pak Tito ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya, Pak. Yang terdiri dari present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Pak Tito, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan jenengan lebih spesifik untuk dikembangkan, Pak Tito? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, berarti ada satu nih Pak yang akan Pak Tito kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak capai? Indikator yang ingin saya dapatkan adalah coachee mampu menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu. Oke, baik. Berarti indikator ketercapaian yang Bapak inginkan adalah coachee mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya, Pak. Baik Pak Tito, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol lebih banyak lagi ya Pak Tito. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Tito. Assalamualaikum, Bu Ripa. Waalaikumsalam Pak Tito. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sepertinya Ibu Ripa ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya? Betul Pak Tito, betul sekali. Saya ingin menceritakan permasalahan saya Pak yang ada di sekolah saya. Baik Bu, kita dalam waktu 15 menit atau 20 menit ya Bu Ripa, silahkan Ibu menceritakan permasalahannya yang Ibu sampaikan. Kira-kira permasalahan apa itu, Bu? Jadi begini Pak Tito, saya itu melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang
budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal, Pak. Masih ada yang melanggar. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Ripa melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir perbincangan kita hari ini, Bu? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan ini Pak, terutama tentang bagaimana caranya budaya sekolah itu dapat diterapkan dengan baik di sekolah saya. Seluruh warga sekolah bisa mentaatinya dengan penuh kesadaran Pak. Baik, berarti Ibu Ripa menemukan bahwa di sekolah Ibu belum maksimal dalam penerapan budaya positifnya, begitu ya Bu? Betul sekali Pak Tito. Bisakah Ibu menjelaskan apa saja yang menjadi alasan sehingga Ibu mengatakan bahwa budaya positif di sekolah Ibu belum diterapkan dengan baik? Jadi begini Pak, pertama saya melihat beberapa siswa terkadang tidak mau membersihkan kelasnya atau tidak mau melaksanakan piket. Alasannya ada saja Pak, yang kesiangan, lupa, dan alasan-alasan lainnya. Kedua, saya melihat masih ada juga siswa yang membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampahnya loh Pak. Kemudian masih juga banyak siswa yang berbicara hal-hal yang kurang etis kepada temannya. Misalnya berkata-kata kotor, begitu Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu Ripa merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu ya. Memang hal seperti itu sangat memprihatinkan ya Bu. Saya rasa banyak juga sekolah yang memiliki permasalahannya yang sama. Nah, menurut pendapat Ibu, apa kira-kira penyebab sehingga masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah ya Bu? Dari perbincangan saya dengan orang tua murid dan rekan-rekan guru yang lain, mereka menyatakan bahwa siswa-siswi tersebut masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang telah disepakati Pak. Makanya masih banyak yang melanggar kesepakatan sekolah yang telah dibuat. Baik, karena kurangnya kesadaran berarti ya Bu, apa ada hal lain selain karena faktor tersebut Bu? Bisa jadi karena belum maksimalnya keteladanan yang ditunjukkan oleh kami ya Pak, para guru. Baik, jadi menurut Ibu bisa jadi karena kurangnya keteladanan juga ya Bu. Nah, jika diberi skala 1 sampai 10, ada di posisi mana kira-kira penerapan budaya positif di sekolah Ibu? Saya itu masih merasa di angka 5 ya Pak, karena kurangnya kesadaran dari siswa-siswi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Begitu ya Bu. Baik, jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan, berarti permasalahannya adalah kurangnya kesadaran siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah ya Bu. Sehingga masih banyak siswa yang melanggar keyakinan sekolah atau kelas yang telah dibuat. Nah, sekarang Ibu Ripa kan sudah tahu permasalahannya ya, dan sudah tahu apa penyebabnya. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan supaya permasalahan itu bisa diatasi dan tidak terjadi lagi Bu? Begini Pak, rencana saya akan menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan rekan guru lain untuk mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang telah dibuat secara lebih intensif lagi. Misalkan ketika upacara setiap hari Senin, ketika Bapak Ibu guru masuk ke dalam kelas, dan ketika kegiatan pagi di sekolah Pak. Wah, bagus itu Bu. Dengan disosialisasikan secara lebih intensif, siswa akan lebih mudah untuk mengingatkan ya Bu, sehingga lebih tergerak untuk menjalankan budaya positif. Selain itu,
apa ada rencana lainnya, Bu? Sepertinya saya akan meminta anak-anak membuat karya mengenai pentingnya penerapan budaya positif, Pak. Dan nantinya dipajang di tempat yang strategis di sekolah. Dan jika perlu, bisa juga dengan membuat seminar mengenai pentingnya penerapan budaya positif dengan mendatangkan narasumber dari luar supaya ada penyegaran gitu loh, Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu dan ide Ibu. Sangat menarik itu. Dengan memajang karya anak-anak mengenai pentingnya budaya positif akan menumbuhkan motivasi internal ya, Bu. Dan juga seminar itu sangat menarik menurut saya. Terima kasih, Pak Tito. Nah, berikutnya, kapan rencana tersebut akan Ibu Ripa laksanakan? Rencananya besok saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah, Pak, untuk merancang program sosialisasi budaya positif secara lebih insentif. Sedangkan untuk membuat karya, rencananya mulai hari Sabtu depan saya akan meminta anak-anak untuk membuatnya, Pak. Dan untuk seminar, jika Bapak Kepala Sekolah menyetujui, insya Allah mudah-mudahan di pertengahan bulan depan bisa terlaksana, Pak. Bagus sekali, Bu Ripa. Semakin cepat, semakin baik ya, Bu. Untuk seminar, siapa kira-kira pihak yang bisa menjadi narasumbernya menurut Ibu Ripa? Saya kok berpikir kalau saya akan berkoordinasi dengan rekan CGP saya yang ada di sekolah lain nih, Pak. Beliau sepertinya sangat berkompeten dalam menjelaskan tentang budaya positif ini. Menarik sekali, Bu Ripa. Jadi akan ada penyegaran begitu ya, Bu? Mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan segera terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Saya tidak sabar, Bu, untuk mendengar bagaimana hasil penerapan rencana yang telah Ibu buat. Nah, dari rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Ibu Ripa jalankan? Baik, Pak, komitmen saya yaitu saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan dengan sepenuh hati, Pak. Dan mulai besok sudah mulai bergerak untuk menemui kepala sekolah sesuai dengan rencana. Berikutnya, saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama-sama dengan warga sekolah, Pak. Bagus sekali, Bu Ripa. Saya melihat komitmen yang kuat dalam diri Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu memastikan bahwa ini semua bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu? Siapa kira-kira bisa Ibu mintai dukungan? Saya akan menuliskan rencana ini dalam planner harian dan mingguan saya, Pak. Sehingga insya Allah tidak akan terlupa. Pihak yang saya mintai dukungannya tentu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain serta seluruh warga sekolah, Pak. Luar biasa sekali ya, Bu, rencana yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya, Pak. Di antaranya, saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengadakan seminar, dan membuat karya mengenai disiplin positif. Bisa jadi nantinya akan muncul rencana-rencana yang lain setelah adanya koordinasi dengan beliau semua, Pak. Alhamdulillah, jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu ya. Dan sudah mendapat gambaran mengenai apa yang akan Ibu lakukan. Lalu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Pak Tito, saya merasa lega sekarang, Pak, karena saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak Tito atas waktunya. Sama-sama Ibu Ripa. Baiklah Ibu, mungkin sementara cukup sampai di sini ya, Ibu Ripa, perbincangan kita. Lain waktu kita sambung lagi. Saya Baik, tunggu kabar baik dari hasil pelaksanaan rencana Ibu tadi ya. Baik Pak Tito, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan Pak Tito untuk berbincang-bincang tentang masalah ini.
Assalamualaikum Pak Tito. Waalaikumsalam Ibu Ripa. Baik Pak Tito, bagaimana perasaan Pak Tito setelah melakukan coaching tadi bersama Bu Ripa? Alhamdulillah Putri, saya merasa senang karena melalui proses coaching yang saya lakukan, saya melihat Ibu Ripa telah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahannya yang dihadapinya. Ya, saya tadi juga mengamati ketika Pak Tito melakukan proses coaching terhadap Bu Ripa. Saya melihat Pak Tito sudah aktif sekali dalam memancing bagaimana cara agar Bu Ripa bisa mengemukakan ide-idenya untuk memecahkan permasalahannya sendiri nih Pak. Baiklah Pak Tito, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Tito ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Putri, jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi permasalahannya, menanyakan rencana aksi pada coach, dan menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Pak Tito. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya tadi Pak Tito? Silahkan Bu. Ya, jadi begini Pak. Memang dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat Pak melakukan coaching tadi, Pak Tito sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah ada identifikasi permasalahan juga, dan ada rencana aksi coach yang serta tanggung jawab coach. Jadi saya melihat Pak Tito itu sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi coaching, yang mana Pak Tito sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Pak Tito sudah melaksanakan present atau kehadiran penuh nih Pak Tito. Kemudian Pak Tito sudah menjadi pendengar yang aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang Pak Tito ajukan tadi sudah merupakan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi dari pengamatan saya, Pak Tito itu sudah luar biasa sekali coachingnya hari ini. Kemudian ke depan ya Pak, mudah-mudahan Pak Tito semakin sukses dan dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Pak Tito kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tito kembangkan? Terima kasih Putri. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, sepertinya saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Seperti permasalahannya Ibu Ripa tadi, mungkin jika kompetensi saya lebih meningkat lagi dalam hal ini, saya lebih menggali lagi tentang ide-ide tentang bagaimana guru bisa menunjukkan keteladannya di sekolah. Nah, baik Pak Tito. Jadi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot nih, luar biasa sekali Pak Tito ini. Tidak cepat berpuas diri dalam kemampuan yang ada sekarang. Baik Pak. Jadi kira-kira rencana Pak Tito untuk mengembangkan area ini seperti apa Pak? Rencananya saya akan mencari buku-buku yang terkait dengan teknik coaching Bu. Kemudian bisa dengan ikut seminar tentang coaching dan sharing dengan ibu fasilitator, baik PP maupun rekan CGB mengenai teknik pengajuan pertanyaan berbobot
yang efektif, Bu. Wah, bagus sekali rencana Pak Tito ini. Kalau boleh tahu, kapan Bapak akan berencana mulai menjalankannya, Pak Tito? Besok, Bu, saya akan mulai mencari buku-buku dan mencari seminar-seminar online tentang ini, Bu. Dan untuk sharing dan diskusi tentang pengajuan pertanyaan berbobot dalam coaching, mulai minggu depan bisa saya lakukan, Bu. Wah, luar biasa sekali. Semoga rencana Pak Tito berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi nih Pak tentang mengenai coaching ini. Nah, berikutnya Pak Tito akan saya sampaikan apakah Bapak sudah apa yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini, Pak. Baik, Bu. Jadi yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini, saya merasa sedikit lebih meningkat lagi dalam kemampuan mengcoaching orang lain, Bu. Saya merasa lebih percaya diri dan sudah berhasil dalam mengembangkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tadi. Mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, saya juga tahu apa rencana yang akan saya lakukan untuk memperdalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Alhamdulillah, Pak Tito memang kemampuan coaching ini ya Pak ya, membutuhkan jam terbang yang lebih tinggi lagi Pak. Tapi saya yakin Pak Tito ini konsisten dalam membantu rekan dan juga asal Pak Tito sering melakukan coaching, ya, insya Allah kemampuan Pak Tito akan semakin terasah dan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pak Tito, terima kasih karena sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan alur kita dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya hari ini. Sama-sama Pak Tito, dan juga dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.